Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Gondes. Langsung saja kita memasuki cerita di alur cerita film selanjutnya. Saya udah berapa lama tidak upload ini? Oh ya, nggak tahu. Tetapi saya terus berusaha untuk mencari cerita-cerita dan film-film menarik lainnya yang akan saya pertontonkan kepada kalian semua, biar bukan saya doang yang melihat film sange ini. Saya ajak kalian juga buat sange bersama. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Amy. Terlihat Amy sedang memasak dan berbicara sendiri, seolah-olah sedang berada di sebuah acara televisi. Amy memang mempunyai hobi memasak dan terobsesi untuk menjadi koki yang terkenal. Ketika ia sedang memasak, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun bergegas melihat keluar melalui lubang pintu dan terlihat seorang pria yang mengaku sebagai detektif Reynolds yang ingin bertanya kepada Amy. Kemudian Amy mempersilakan untuk masuk. Detektif Reynolds langsung bertanya kepada Amy, "Apakah Amy tahu kemana perginya tetangga depan kamarnya?" Amy lalu menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia tidak terlalu mengenal tetangganya tersebut. Lalu detektif kembali bertanya, "Apakah Amy tahu bahwa tetangganya yang bernama Saffron telah menghilang?" Amy pun kembali menjawab tidak tahu, apalagi soal hilangnya Saffron tetangganya itu. Nah, sebelum pergi, detektif Reynolds memberikan kartu namanya kepada Amy agar dia bersedia menghubunginya jika ia mengetahui sesuatu tentang menghilangnya Saffron. Setelah keluar dari kamar ini, detektif pun lantas masuk ke apartemen milik Saffron. Ia ingin mencari petunjuk tentang hilangnya Saffron. Saat detektif sedang membaca salah satu tulisan yang ada di meja, tiba-tiba Amy masuk lalu menceritakan tentang keseharian dari Saffron. Lalu cerita flashback ke beberapa waktu sebelum Saffron menghilang. Terlihat Saffron yang sedang menulis sebuah naskah sambil mendengar suara berisik dari kamar Amy. Saffron kemudian mengintip dari jendela dan terlihat Amy yang sedang mendekor ulang kamarnya. Saat itu terlihat Amy yang sedang berbincang dengan tunangannya yang bernama Fred. Amy dan Fred melihat Saffron keluar dari kamarnya. Namun saat Amy menegurnya, Saffron hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Sore harinya, Amy yang baru pulang dari belanja, ia melihat kotak surat dan dia menemukan majalah yang ditunjukkan kepada Saffron. Malam harinya, Amy dinner bersama dengan Fred. Saat dinner itu, sambil menikmati makanannya, Amy justru mengambil kain lalu menutup mata Fred dan berkegiatan bercocok tanam. Ya, tak bisa dihindarkan, bercocok tanam pun dilakukan. Mereka terlihat Saffron yang cukup terganggu dengan suara Amy yang sangat keras saat bercocok tanam itu. Malam harinya Amy terbangun dikarenakan mendengar suara Saffron yang sedang latihan dialog sambil berteriak. Terlihat Saffron yang sedang frustasi dalam mendalami karakternya tersebut. Pagi harinya Amy mendatangi kamar Saffron untuk memberikan majalah yang ia ambil dari kotak surat Saffron. Saffron pun lantas menerimanya. Saat ini melihat wajah Saffron dari dekat, akhirnya Amy pun menyadari bahwa tetangganya tersebut adalah pemain film favoritnya. Amy pun bergegas menuju kamarnya lalu menonton film yang diperankan oleh Saffron. Scene berganti dengan memperlihatkan Fred yang sedang makan berdua bersama rekan kerjanya. Ternyata Fred selama ini telah berselingkuh dari Amy. Keesokan harinya, saat Amy sedang makan malam dengan Fred, terlihat Fred yang justru lebih fokus bermain bersama hewan peliharaannya. Amy yang melihat hal tersebut mulai tidak suka dengan sikap tunangannya itu. Fred yang tidak ingin berdebat semakin berlanjut, lalu pergi dari meja makan. Amy pun merasa sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Fred. Lalu kemudian ketika Fred sedang tertidur di sofa, Amy menghampirinya dan membawakan kue yang sangat banyak. Namun Fred menolak kue tersebut. Saat Fred masuk ke kamar, terdengar notif pesan masuk dari ponsel milik Fred. Amy pun melihatnya, dan ternyata itu adalah pesan dari selingkuhan Fred. Melihat hal tersebut, Amy pun sangat sedih. Ya gimana gak sedih atau selingkuhin, ya tahu sendirilah rasanya, kamu kan juga sering. Singkat cerita, saat itu tak sengaja Amy melihat Fred yang sedang berduaan bersama selingkuhannya. Dengan perasaan cemburu, Amy pun langsung pulang ke apartemen. Setelah sampai,
Amy langsung mulai memasak untuk menghibur dirinya. Namun tetap saja dirinya tak bisa menyembunyikan perasaan kecewanya terhadap Fred yang telah berselingkuh darinya. Saat Fred pulang, Amy kemudian menghidangkan masakannya tersebut ke meja makan Fred. Fred pun memakan masakan Amy dengan sangat lahap. Amy lalu bertanya pada Fred, apakah masakannya kali ini enak atau tidak? Fred kemudian menjawab bahwa masakan ini sangat enak. Amy pun mengatakan bahwa yang Fred makan bukanlah daging ayam, melainkan daging burung peliharaannya. Mendengar hal tersebut, Fred pun langsung marah dan meninggalkan apartemen Amy. Keesokan paginya, Amy mengetuk ke kamar Saffron. Ternyata ini mengundang Saffron datang ke kamarnya untuk makan malam. Namun Saffron mengatakan bahwa ia tidak bisa datang dikarenakan ia masih punya banyak pekerjaan malam ini. Esok harinya, Amy terlihat memasak dengan penuh semangat. Saat malam tiba, Amy kembali ke rumah Saffron sambil membawakannya. Terlihat Saffron menolak makanan tersebut, namun Amy yang sudah terlanjur memasaknya langsung masuk ke kamar Saffron begitu saja. Setelah itu, Amy kemudian memaksa Saffron untuk mencicipi makanannya. Dengan sangat berat hati, Saffron pun mencobanya. Setelah Saffron mencoba masakannya, Amy pun pergi dari kamar Saffron. Keesokan harinya, Amy kembali memasak dengan penuh semangat. Lalu pada malam harinya, ia kembali memberikan hasil masakannya kepada Saffron. Namun terlihat Saffron sangat tidak menyukai masakan Amy. Saat Amy hendak menyuapinya, Saffron lalu berjalan menuju kamar mandi untuk memuntahkannya. Loh. Kepiye toh? Di hari berikutnya, lagi dan lagi, Amy kembali memasak dengan penuh semangat. Selesai memasak, ia pun menuju kamar Saffron lalu memberikan masakan tersebut kepada Saffron. Kali ini Amy langsung saja terlihat Saffron tidak menyukai makanan Amy. Melihat hal tersebut, Amy pun berpamitan untuk kembali ke kamarnya. Singkat cerita, ketika Saffron ingin membawa makanan yang diberikan Amy kepadanya, ia justru bertemu dengan Amy. Amy yang mengetahui hal itu lalu marah dan memaksa Saffron untuk memakan makanan tersebut. Saat suasana semakin memanas, Saffron lalu mengecek Amy ke kamar mandi dan menunjukkan kepada Amy bahwa dia adalah penderita anoreksia. Melihat hal tersebut, akhirnya Amy mulai mengerti. Lalu mereka pun menjadi semakin akrab layaknya sahabat. Saat Saffron dan Amy sedang berada di kamar, Amy mengatakan bahwa ia akan kembali memasakkan Saffron masakan sederhana. Nah, kali ini Saffron pun setuju dengan hal tersebut. Singkat cerita, Amy pun langsung mulai memasak kembali untuk Saffron. Saat di meja makan, terlihat Saffron mulai menyukai masakan Amy. Setelah makanan malam dengan Amy, Saffron pun kemudian meminta tolong kepada Amy untuk menjadi partner latihannya. Sebelum Saffron pulang, Amy memberikan salah satu videonya untuk ditonton oleh Saffron. Saat Saffron melihat video milik Amy, terlihat Amy yang masih kecil mengatakan bahwa dia sangat menyukai Saffron. Saffron yang melihat hal tersebut merasa sangat senang dan tersanjung. Keesokan paginya, Amy mengantar Saffron untuk rekaman di sebuah kantor ternama. Amy memberikan semangat kepada Saffron sebelum masuk ke dalam gedung. Malam harinya, Amy kembali mengetuk kamar Saffron di dalam kamar. Di dalam kamar, Saffron mengatakan pada Amy apakah Amy mencintainya. Amy pun menjawab bahwa ia mencintai Saffron. Mendengar hal itu, Saffron pun langsung mengajak Amy untuk les biola. Lalu scene berganti ke masa sekarang, di mana Amy sedang menghidangkan daging kepada detektif Reynolds. Detektif pun memakan daging tersebut dengan lahapnya. Detektif bertanya kepada Amy, apakah dia tahu kemana burung Fred pergi karena Fred sudah melaporkan hal tersebut kepada polisi sekitar 1 bulan yang lalu. Amy pun menjawab bahwa burung Fred menghilang sama halnya dengan Saffron yang tiba-tiba menghilang. Saat Amy mengambil piring detektif dan mencucinya, terlihat daging yang dimakan ternyata kembali berwarna merah. Rupanya daging itu adalah milik Saffron. Nah, detektif yang menyadari hal tersebut merasa sangat ketakutan. Ia pun bergegas keluar dari apartemen Amy. Di akhir film, Amy terlihat sedang berhalusinasi, sedang makan bersama Saffron, dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, agak arti lah, agak iso ngai pesan-pesan. Monggo disimpulke dhewe. Thanks for watching yang sudah menonton video kali ini. Bye bye.